Halo, selamat malam sahabat trader semuanya. Ketemu lagi dengan Wijaya Trading di sini. Tidak lupa saya ucapkan selamat beraktivitas, selamat melakukan trading pada malam hari ini. Mudah-mudahan semua di antara kita yang saat ini sedang trading, saat ini sedang memonitor pergerakan market yang terjadi, mudah-mudahan dimudahkan semua analisanya. Yang sudah open posisi mudah-mudahan segera keluar dalam posisi profit. Baik teman-teman trader semuanya, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai lot management dan risk management. Seperti apa lot management yang benar, lot management yang rasional dengan segala risikonya, biar di antara kita yang mungkin masih belum memahami bagaimana menentukan lot, bagaimana memanajemen risiko di dalam trading, tidak bisa semuanya kita hanya mengandalkan teknikal, tidak hanya kita mengandalkan fundamental. Namun demikian, satu yang menjadi kunci utama keberhasilan kita juga namanya manajemen lot dan manajemen resiko. Jika kita sudah memahami namanya manajemen resiko, manajemen lot, maka dengan posisi yang kita open posisi yang kita sudah lakukan, yang sudah kita transaksikan, maka kita bisa mengendalikan sejauh mana pergerakan dari market yang sedang berjalan, yang kita sudah open posisi di dalamnya. Mengenai pergerakan nanti sampai berapa pip minusnya atau floating minusnya, sampai berapa pip target profit kita, semuanya di sana akan sangat berhubungan langsung, sangat berhubungan erat dengan lot management dan risk management. Tanpa adanya lot management, tanpa adanya keterampilan dan keahlian risk management, saya pastikan trading yang kita jalani tidak akan bisa konsisten, tidak bisa long term, tidak bisa bertahan lama dalam jangka yang panjang. Karena itu seorang trader yang betul-betul ingin menerjuni dunia trading, yang dijadikan trading sebagai kebutuhan, yang dijadikan trading ini sebagai power of life kita. Jadi apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, trading ini bisa mengcover semua kebutuhan-kebutuhan kita sehari-hari. Itu namanya trading for living. Jadi kita betul-betul memfokuskan diri, kita betul-betul concern pada satu pekerjaan yang kita tekuni, yang kita perdalam. Namanya trading ini bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Inti dari trading jangan lupa lot management dan risk management, selain analisa teknikal dan fundamental itu. Nah, seperti apa manajemen lot yang baik, manajemen lot yang rasional, yang masuk di akal, yang tentunya akan aman dalam trading kita sepanjang artinya dalam jangka waktu yang panjang. Tidak satu hari ini untung, besoknya rugi, besoknya untung, besoknya lah rugi. Ya, jangan sampai terjadi trading yang seperti ini. Usahakan trading kita bisa long term, walaupun profit yang kita peroleh tidak terlalu banyak, namun demikian kita bisa tetap mempertahankan konsistensi dari profit kita setiap hari, setiap saat, setiap kita melakukan transaksi, walaupun di sana tetap ada minusnya, di sana tetap ada merah-merahnya, namun demikian di akhir dari transaksi itu, di endingnya tetap berwarna biru atau berakhir dengan profit. Nah, mungkin yang teman-teman yang sudah profesional, saya yakin sudah bisa memahami, saya yakin sudah bisa menentukan bagaimana lot dan risk management.
Karena apa? Lot management dan risk management tidak ada ukuran fixnya, tidak ada kepastian di sana untuk memberikan ukuran. Ya, berapa lot yang harus kita pakai secara fix tidak ada. Semuanya nanti menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Yang pertama, yang kedua menyesuaikan dengan keahlian kita, menyesuaikan dengan jam terbang kita. Karena yang untuk pemula dengan yang sudah profesional tentu akan sangat berbeda. Yang pertama, manajemen lotnya, manajemen risikonya pun sudah berbeda. Nah, yang kita sampaikan ini tentunya dimulai dengan tingkat aman atau tingkat yang rasional, tingkat yang masuk akal. Kemudian nanti akan bertahap ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Baik, untuk mengawali dari materi kali ini, saya ingatkan ke teman-teman semuanya untuk mendukung channel kami dengan cara klik like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain jika dirasa video ini bermanfaat. Jangan lupa berikan komentar jika ada komentar yang bisa kami jadikan patokan untuk bisa mengembangkan channel ini. Ada pertanyaan lebih, ada sesuatu yang ingin disampaikan langsung, monggo dipersilahkan, silakan telepon, bisa WA. Nomor WA saya, nomor HP saya tertera di channel ini. Baik, kita lanjutkan dengan materi berikut. Ya, judulnya cara menghitung lot yang aman dalam trading forex. Nah, sebelum kita masuk ke ranah perhitungan lot yang lebih lanjut, marilah kita sejenak untuk melihat berapa kira-kira keuntungan yang diambil oleh perusahaan-perusahaan besar, baik itu perusahaan nasional maupun internasional. Nah, saya sudah mengambil datanya, yang saya ambil dari data Forbes. Nanti ada kutipannya. Jadi data saya ambil ada sekitar 10 sampai 20. Masing-masing ini adalah perusahaan-perusahaan besar dunia, dan nanti ada perusahaan-perusahaan besar Indonesia. Nah, apa tujuan saya tampilkan seperti ini? Nah, saya ingin menyampaikan ke teman-teman semuanya, memberikan satu pemahaman bahwa trading yang kita lakukan itu semata-mata bukan hanya untuk permainan angka, semata-mata bukan untuk spekulasi, namun lebih daripada itu adalah kita jadikan sebagai investasi kita, sebagai investasi ke depannya. Jadi investasi itu membuat aset kita semakin bertambah untuk kedepannya. Jangan sampai malah mundur, namun malah bertambah. Saya kutip dulu dari data yang sudah saya ambil. Ini yang pertama adalah ICBC, ya. ICBC ini penjualannya dalam US dollar mencapai 171,1, ya. Ini kita skip saja. Kemudian berapa laba yang diperoleh dari perusahaan ICBC ini, ya. Laba di sana tertera 44,2 miliar. Jadi dengan margin keuntungan 25,8%. Ini luar biasa, teman-teman. Jadi laba yang diambil oleh ICBC itu 25,8% per tahun, ya. Jangan lupa teman, per tahun. Nah, kalau kita ngambil per tahun 25%, maka bisa teman-teman hitung semuanya. Kalau satu tahun 25,8%, satu bulannya berarti 2,15%. Ya, itu perusahaan besar dunia. Jadi dia ngambil profit marginnya adalah 25,8. Kemudian lanjut ke Wells Fargo.
dia membukukan laba 22,7 miliar dengan profit margin 24,8%. Kemudian ada China Construction Bank, ini kita langsung 24,8%. JP Morgan Chase ini 23,6%. Ya, jadi rata-rata sekitar 24% dari sekian, dari data ini, dari 1 sampai 4 perusahaan besar ini diambil rata-rata sekitar 24% per tahun. Artinya kalau per bulan sekitar 2%. Kemudian perusahaan Apple juga ngambil keuntungan 24%, jadi profit marginnya 23%, sorry. Bank of China 22%, kemudian ada Agricultural Bank of China 21, sekian persen. Ditutup dengan Bank of America. Jadi Bank of America itu hanya membukukan keuntungannya sekitar 17,3%. Artinya dalam 1 tahun perusahaan-perusahaan besar ini pun tidak lebih dari 25% rata-rata. Jadi tidak lebih dari 25%. Jadi antara 17 sampai 25% di antara itu. Ya, per tahun. Jadi 1 bulan sekitar 2, sekian persen. Nah, kita bandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia nanti. Ini teman-teman, data ini saya ambil dari Forbes Global 2000 pada hari Sabtu 11 Juni 2016. Ya, datanya ada di saya. Nanti kalau pengen tanya panjang lebar dengan ini bisa kontak atau bisa teman-teman bisa cari di explore di Google sana. Kemudian kita juga tampilkan daftar 6 perusahaan terbesar yang ada di Indonesia. Ini kira-kira ngambil keuntungan berapa? Ya. Untuk pertama itu Bank Rakyat Indonesia atau BRI itu mengambil profit marginnya adalah 2,55%. Ini cuma 2,55% per tahun. Jadi dari aset 90,2 miliar US dollar, kemudian profitnya 2,3 miliar US dollar, dia membukukan profit 2,55% per tahun. Berarti kalau per bulan 2,55 dibagi 12. Nah, ini per bulan hanya mengambil profit bersih 0,21 sekian persen per bulan. Oke. Kita lanjut ke Bank Mandiri. Bank Mandiri ini masih berada di angka 2, yaitu 2,15%. Kemudian disusul Bank BCA ini 3,15%, lumayan lebih besar daripada BRI. Kemudian PT Telkom, ternyata PT Telkom membukukan profit paling tinggi, teman-teman. Jadi PT Telkom mencatat profitnya mencapai 9,4%, lebih tinggi dari 3 perusahaan besar ini. Kemudian kita lihat lagi ada Bank Negara Indonesia Tbk, ini profitnya cuma 1,96%. Kemudian ada lagi teman-teman, ada yang namanya PT Gudang Garam. Ternyata luar biasa. Dari sekian banyak ya perusahaan nasional yang besar ini, PT Gudang Garam membukukan profit paling tinggi, yaitu 11,4%. Nah, apa artinya yang kita sampaikan ini? Apa hubungannya dengan trading? Nah, saya ingin memberikan pemahaman ke teman-teman. Saya ingin memberikan gambaran bahwa perusahaan-perusahaan besar dunia, perusahaan-perusahaan nasional pun mengambil keuntungan tidak terlalu besar. Kalau kita menyimpulkan dari perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia,
itu rata-rata 1 tahunnya tidak lebih dari 12%. Artinya 1 bulan hanya sekitar 1%. Itu perusahaan nasional. Kalau perusahaan internasional tadi berkisar di antara 25%-an. Jadi 1 bulan sekitar 2%. 2 kalinya dari margin keuntungan yang diambil oleh perusahaan-perusahaan atau margin keuntungan yang didapatkan dari perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Nah, kemudian setelah kita tahu dari perusahaan-perusahaan besar itu berapa margin yang didapat, kita bandingkan dengan suku bunga. Ya, dalam hal ini tentu suku bunga deposito bank. Nah, kita lihat dulu, kita lihat datanya suku bunga deposito dari Citibank per tahunnya 5,2. Kemudian ada lebih tinggi lagi namanya Bank Bukopin 6,3, Bank CIMB, Bank Danamon 5,6, Bank DBS 5,8. Nah, dari sekian banyak bank yang ada di Indonesia ternyata tidak lebih dari 7%, ya. Ternyata tidak lebih dari 7% per tahun. Ini bunga deposito. Nah, jadi kita bisa bandingkan, kita bisa pahami teman-teman. Jadi bunga deposito aja cuma 7% per tahun. Ini paling tinggi. Jadi kalau 7% per tahun, ya, itu kita bisa hitung 7 dibagi 12 itu sekitar 0,58, setengah persen lebih dikit per bulan. Nah, teman-teman bisa hitung sendiri per harinya berapa. Jadi per bulan tidak lebih dari setengah persen. Ini kalau pakai deposito. Kalau yang pakai perusahaan nasional tadi yang besar tadi, 1 bulan tidak lebih dari 1%. Ya, 1 bulan tidak lebih dari 1%. Nah, jika kita bisa trading, bisa ditradingkan, kemudian kita bisa profit 1 bulan 2,5% saja, itu sudah rasional, masuk akal dan bisa diterima akal. Ini untuk pemula, berbeda dengan nanti untuk yang sudah pengalaman, yang sudah master, sudah punya jam terbang yang tinggi. Tentu ini sangat berbeda sekali. Nah, saya ngomongnya adalah standar logika rasional yang bisa diterima oleh nalar. Jika kita hitung saja, kalau 1 bulan margin keuntungan sudah 2,5, paling kecil 2,5%, maka 1 tahun kita sudah dapat 30% dari modal. Jadi sudah 30% dari modal kita. Kan jauh lebih tinggi, 1 tahun 30%. Mana ada perusahaan-perusahaan besar dunia yang di atas 30% ini yang tadi saya tampilkan tadi. Dia maksimal 25% paling tinggi. Nah, karena kita tradingkan, kita berusaha untuk dengan modal kecil, tentu kita bisa menghasilkan likuiditas yang lebih cepat, yang lebih tinggi dengan cara ditradingkan ini. Nah, maka di situ perlu adanya manajemen lot dan manajemen resiko. Nah, yang kita bahas adalah manajemen lot dan manajemen risiko. Tentu banyak pertanyaan yang ada di benak kita, teman-teman semuanya, khususnya yang masih pemula. Ini berapa sebenarnya target profit yang harusnya kita lakukan untuk trading forex ini? Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, kalau sudah ada targetnya, berapa modal yang harus kita siapkan? Nah, kalau sudah ada modal, tentu harus nanti ada perhitungan berapa lot yang harus dipakai atau berapa lot yang harus dipergunakan. Kemudian bagaimana resikonya. Nah, kita akan bahas satu persatu di
channel ini, di video ini kita akan bahas lebih detail. Mungkin teman-teman bisa menyimak selanjutnya. Nah, kemudian kita bahas yang pertama dulu. Kita coba bahas untuk berapa target profit yang secara standar di forex itu. Nah, kalau bicara berapa target standarnya, tidak ada standar. Jadi tidak ada target yang fix di forex ini. Yang ada adalah masuk akal dan aman, itu untuk trading yang pengen bertahan lama, pengen long term, jadi pengen betul-betul investasi, pengen aset kita itu bertambah, dan itu bisa dinalar, bisa dilogikakan dan masuk akal gitu. Berapa itu? Nah, yang masuk akal tentu yang berada di kisaran ini. Ini kita semuanya sepakat dari para trader itu sudah seperti kayak membuat aturan ya secara tidak tertulis, kalau 2,5% adalah target adalah yang rasional atau masuk akal. 2,5% dari modal kita, bisa sampai 5% per bulan, itu sudah luar biasa. Artinya per tahun bisa mencapai tingkat 30% sampai dengan 60%. Ini sudah luar biasa. Nah, kalau kita berkisar di kisaran 2,5 sampai 5% saja belum mampu mencapainya, maka jangan berpikir untuk kita bisa lebih besar lagi, profitnya bisa lebih besar lagi, karena untuk mencapai 2,5% sampai 5% ini sebenarnya gampang, mudah. Namun demikian, kalau belum bisa mencapai ini, maka berarti kita belum bisa. Kita belum berhasil di sana, kita belum bisa memanage dengan baik. Apakah itu lot, apakah itu resikonya. Kemudian kalau kita lihat di kisaran 2,5% sampai 5% per bulan, artinya per harinya kita cuma butuh 0,13% sampai dengan 0,25% per hari. Ini sangat mudah sekali kalau kita betul-betul memahami ilmunya, kalau kita betul-betul memahami tekniknya. 0, sekian persen ini sangat mudah sekali ketika kita betul-betul paham. Tapi kalau tidak paham ya susah sekali. Gitu. Oke, kita lanjut dulu. Nah, pertanyaan berapa modal yang harus kita siapkan, tentu kita mengacu pada berapa target kita per bulan misalkan. Nah, misalkan kita punya kebutuhan ABC, ya kita kumpulkan, kita otak-atik, kita kumpulkan satu bulan kira-kira kita butuh dana sekitar 5 juta, misalkan kita butuh dana sekitar 5 juta. Nah, kita ambil targetnya 5% per bulan. Jadi kita ambil dari yang teratas ini 5% per bulan. Ya, maka dalam satu bulan ketika kita membutuhkan uang 5 juta, bisa kita ingin mendapatkan profit 5 juta, kemudian kalau targetnya 5% per bulan, maka dibutuhkan modal senilai 100 juta rupiah, atau kalau kita konversi dengan fixed rate 10.000 ya misalkan, untuk lebih gampang kita nanti memberikan contoh perhitungannya, maka saya buat fixed rate-nya per dolarnya adalah 10.000. Kemudian 100 juta maka kita convert jadi 10.000. Dengan perhitungan 100 juta ini dikalikan 5%-nya, karena kebutuhan kita adalah 5 juta tadi, maka ketemu modalnya 100 juta. Jadi untuk mendapatkan profit satu bulan 5 juta dengan margin keuntungan 5% per bulan, dibutuhkan biaya, dibutuhkan dana modal 100 juta rupiah. Kemudian kalau kita bagi menjadi 20 hari kerja, maka sehari dibutuhkan 250.000 rupiah atau sekitar 25 dolar. Nanti bagaimana menghitungnya ya kita akan jabarkan lebih lanjut. Oke, kita lanjutkan dulu.
Nah, di sini kita menghitung lot yang aman. Lot berapa yang aman yang harus kita pakai agar semuanya bisa berjalan dengan lancar dalam jangka waktu yang panjang. Dengan segala fluktuasinya kita bisa menahan, kita bisa bertahan walaupun market dalam keadaan naik turun. Nah, jika mengacu pada contoh di atas, maka lot yang dipakai yaitu dengan perhitungan sebagai berikut. Nah, kita harus tahu dulu resikonya. Nah, kita resikokan yang kita transaksikan itu harus tahu resikonya, resiko berapa persen. Nah, kita contohkan, misalkan yang pertama kita resikokan 2% dari modal. Per transaksi kita resikokan 2%. Maka akan ketemu rumus yaitu modal dalam bentuk dolar tadi dikalikan 2% dikalikan resikonya. Berapa ketemunya? Nah, kita contohkan jika modal kita tadi 10.000 dolar, maka resiko per transaksi adalah 200 dolar. Ketika kita sudah bisa menghitung resiko kita adalah 200 dolar, berapa lot yang kita pakai? Nah, maka 200 dibagi 10.000, maka ketemu 0,02 per transaksi. Jadi lot kita adalah 0,02 per transaksi. Dari mana ini? Dari resiko kemudian dibagi dengan modalnya. Oke, sampai di sini mungkin teman-teman sudah paham. Kalau nanti ada pertanyaan bisa bertanya secara langsung, bisa chat ke saya, bisa telepon saya, silahkan. Bisa datang ke basecamp kita di Wijaya Trading Jember. Nanti kita ada komunitas banyak di sana. Kita bisa share, kita bisa berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Jadi tidak saling menggurui, tapi saling berbagi pengalaman. Ya, mudah-mudahan bisa saling menguntungkan. Kemudian kalau sudah ketemu berapa lotnya, yaitu 0,02 ini, berapa perolehan kita yang harus dibutuhkan dalam hitungan pipsnya, itu berapa yang harus kita butuhkan. Nah, untuk mendapatkan sehari 25 dolar, maka dibutuhkan 1250 pipet. Ya, 250 pipet ini berarti 125 pips, karena 1 pips itu 1 pips itu adalah 10 pipet. Ya, biar saya gampang, karena banyak orang tidak tahu bedanya pips dan pipet, maka saya pakai bahasa pips saja. Jadi kalau saya bahasa pips, 1250 pips berarti ini di 5 digit di belakang koma, di belakang komanya. Ya. Kemudian jika per close order 100 pips, maka dibutuhkan 13 kali transaksi dalam satu hari. Kenapa kok begitu? Karena kita butuh 25 dolar, kemudian dibutuhkan 1250 pip. Nah, ketika satu transaksi itu kita close dengan profit 100 pip, maka dibutuhkan 13 transaksi dalam satu hari. 13 kali 100 kali 0,02 sama dengan 26, lebih dari 25, lebih 1 dolar, tidak apa-apa. Ini untuk mempermudah contoh-contoh perhitungan saja, jangan terlalu detail. Oke, sampai di sini. Kalau kita sudah paham, maka kita coba untuk lanjutkan dengan resiko yang lebih tinggi lagi. Dengan resiko 2%, kita sehari butuh 13 transaksi dengan masing-masing transaksi close profitnya adalah 100 pip. Kemudian lotnya 0,02. Oke, kita lanjut ke resiko berikutnya. Nah, resiko yang kita ambil contoh berikutnya adalah 5% per transaksi. Maka berapa resikonya? Akan ketemu modal dalam bentuk dolar dikalikan 5% dulu. Maka modal kita adalah 10.000 dengan resiko per transaksi adalah 500 dolar.
yaitu dari 10.000 dikalikan 5%, maka ketemu resiko kita adalah $500 per transaksi. Kemudian berapa lot yang akan kita pakai? Nah, sesuai dengan rumusnya, resiko dibagi dengan modal kita, maka disitu adalah lot yang harus kita pakai untuk keamanan yang tinggi. Maka ketika risikonya 500, modalnya 10.000, kita pakai lot 0,05 per transaksi. Dengan demikian untuk mendapatkan $25 dengan lot 0,05 dibutuhkan 500 pip. 500 pip ya. Jika per close order 100 pip, maka hanya dibutuhkan 5 kali transaksi dalam satu hari. Ya, 5 kali transaksi, kemudian 1 kali transaksi itu 100 pip, lotnya 0,05, maka diperolehlah $25. Satu hari hanya butuh 5 kali transaksi dengan masing-masing transaksi close profit 100 pip. Nah, itu teman-teman mungkin ada yang kurang jelas, bisa diulang-ulang lagi di video ini, atau mungkin bisa nanti lanjut ke pertanyaan ke saya. Kemudian kita lanjut dengan resiko 10% teman-teman. Nah, kita naikkan lagi 10%. Makin tinggi resiko, maka makin besar juga peluang profitnya. Ya, berbanding lurus dengan resiko. Kalau kita ambil 10% resiko per transaksi, maka resiko yang akan kita relakan, yang akan kita ibaratnya kita ikhlaskan adalah $1.000. Kemudian lot yang kita pakai adalah 1.000 dibagi 10.000, yaitu 0,1 lot per transaksi. Jadi lotnya 0,1 per transaksi. Dengan demikian, untuk mendapatkan sehari $25 dengan lot 0,1 hanya dibutuhkan 250 pip. Jika per close-nya order 100 pip, maka dibutuhkan 3 kali saja, ya, 3 kali transaksi saja dalam satu hari. 3 kali, kemudian per transaksi itu kita ngambil profitnya 100 pip, kemudian lotnya 0,1, maka ketemu $30. Jadi $5 lebih tinggi. Kita hanya butuh 3 kali transaksi. Nah, sampai di sini mungkin teman-teman sudah bisa memahami. Jadi makin kecil resiko, makin aman di sana. Kemudian kita juga agak lama untuk mendapatkan profit yang lebih besar. Makin besar resiko, maka peluang untuk mendapatkan profit juga makin besar. Nah, di sini adalah bijaknya teman-teman semuanya, khususnya para trader pemula, untuk betul-betul menguasai namanya manajemen lot maupun manajemen resiko ini. Nah, kemudian masalahnya banyak di antara kita hanya menggunakan modal kecil. Apakah bisa nanti menghitung risiko seperti ini? Nah, tentu juga banyak solusi yang harus kita berikan. Di sini kami dari Wijaya Trading mencoba memberikan solusi perhitungan lot yang dengan segala risk manajemennya. Kita sudah membuatkan satu catatan sendiri di mana teman-teman bisa menghitung dengan sangat cepat. Namun demikian harus dibarengi dengan keahlian untuk manajemen risikonya, keahlian untuk mengendalikan posisi kita. Ya, untuk lebih jelasnya dengan teknik-teknik yang kita pakai, mungkin teman-teman bisa datang ke Basecamp. Jadi kita tunjukkan nanti bagaimana secara live langsung kita tunjukkan open posisi seperti apa, kemudian dengan modal berapa, lotnya berapa, seperti apa nanti strateginya ketika market berbalik, apa yang harus kita lakukan. Nanti di situ kita bahas semuanya, kita akan jabarkan semuanya. Bahkan ketika floating minus pun kita
akan cari solusinya dengan cepat, dengan akurat, supaya floating minus pun bisa dijadikan peluang untuk floating plus pada endingnya. Jadi floating minus kita berikan satu settlement solusi dengan cepat, bisa mengatasi. Akhirnya tidak jadi di cut loss, namun demikian bisa kita atasi dengan berakhir profit. Nah, itu semuanya nanti kita bisa bahas di basecamp kami, atau bisa ketemu dengan saya langsung kalau mungkin teman-teman berada di sekitaran Jember atau di lokasi di luar. Nanti kalau pas kita ada acara di luar, bisa kita kontak, bisa kita ngopi bareng, kita bisa saling tukar pengalaman. Jadi saya berharap teman-teman tidak menjustis dulu, tidak menjudge dulu, tidak menghakimi dulu. Wah, ini tekniknya ini tidak ada, enggak seperti biasanya. Jangan seperti itu. Banyak teknik yang kita pakai di dunia ini, banyak teknik yang bisa dipakai. Intinya yang paling penting adalah bisa profit dan konsisten. Ya, caranya bagaimana banyak sekali. Kita tidak menafikan berbagai macam teori, namun demikian kita juga bisa mengembangkan, kita bisa juga membuat suatu teori sendiri, teknik kita sendiri, asalkan bisa profit dengan konsisten, asalkan bisa kita mudah cocok dengan karakter kita, tidak masalah. Ya, karena trading ini tidak ada yang fix, tidak seorang pun juga tahu arah pasar secara pasti. Yang penting kita punya gambaran, kita punya patokan. Ini kira-kira seperti apa, kalau marketnya bergerak naik bagaimana, bergerak turun bagaimana. Di situ adalah kedewasaan kita untuk mengatasi hal-hal seperti itu. Bukan hanya sekali transaksi profit, sekali transaksi profit, bukan begitu. Namun demikian ada kalanya ketika market nanti berbalik. Nah, disitulah bedanya trader dengan gambler. Kalau seorang trader, dia akan berusaha untuk mengkoreksi, dia akan berusaha untuk menganalisa ulang market yang sudah ada. Ada kemungkinan yang kita lakukan sebelumnya adalah keliru, atau ada mungkin dari sebagian yang kita lupakan, sehingga kita tercecer dari yang harusnya naik ternyata turun, jadi harusnya bisa memperkuat naiknya, ternyata kita tidak baca. Karena itu kita bisa juga salah dalam menganalisa, dan market juga tidak bisa fix begitu. Walaupun kita sudah analisa dengan berbagai metode, dengan berbagai macam analisa, tidak menjamin juga akan sama persis. Selalu ada perlawanan-perlawanan di market itu sendiri. Yang paling penting adalah harus bisa mengikuti irama dan alur arahnya kemana gitu. Nah, di kita akan berikan tingkatan untuk manajemen lot. Itu kita bagi menjadi 4. Yang pertama, kita bisa menggunakan keamanan tinggi, yaitu modal dalam bentuk dolar kita dibagi 50.000. Kemudian ada yang kedua adalah tingkat keamanan sedang, kita bisa menggunakan rumus modal dalam bentuk dolar dibagi 20.000 pip. Kemudian keamanan biasa, modal dibagi 10.000 pip. Kemudian yang terakhir adalah resiko tinggi, modal dalam bentuk dolar dibagi kurang dari sama dengan 5.000 pip. Nah, mana yang kita pakai? Ya, saya kembalikan ke teman-teman semuanya. Kemampuan teman-teman, kapasitas teman-teman untuk menggunakan dari 4 pilihan itu yang mana kira-kira? Ya, bisa saja. Yang penting teman-teman memahami. Boleh menggunakan keamanan tinggi, boleh menggunakan keamanan sedang, kemudian keamanan biasa, pakai resiko tinggi pun tidak ada larangan. Asalkan punya pengalaman panjang, pernah berlatih banyak, dan sudah teruji di sana. Karena tidak ada yang salah dalam trading. Ya, yang salah itu ketika kita tidak bisa memahami, kita tidak bisa mengendalikan dari transaksi kita sendiri. Ya, semuanya berpaling ke semuanya kembali ke kita masing-masing. Bisa juga dengan risiko tinggi, karena risiko tinggi itu juga dibarengi dengan potensi keuntungan yang tinggi pula. Nah, bisa teman-teman juga menggunakan keamanan sedang, ambil tengah-tengah misalkan, dengan modal dibagi 20.000 pip. Saran saya, kalau dengan modal ketahanan yang sedang ini maksimal 2 hari harus sudah selesai. Artinya
jangan lebih dari 2 hari floating kita. 2 hari harus selesai. Selesai tidak selesai, harus selesai bagaimanapun caranya. Apakah dengan dilakukan settlement atau di cut loss, semuanya harus selesai dalam 2 hari ketika kita menggunakan keamanan sedang, apalagi keamanan biasa, apalagi risiko tinggi. Nah, semuanya perlu belajar, perlu latihan yang panjang di sana untuk bisa mengendalikan dengan lot-lot yang kita sudah sampaikan ini. Nah, kita berikan contoh, modal kita misalkan 1000, maka ketika kita memilih dengan keamanan tinggi, lot yang kita pakai adalah 0,02 dari modal ini dibagi 50.000 pip, jadi 0,02 per transaksi. Kemudian kalau keamanan sedang, kita contohkan ini 1000 dibagi 20.000 ketemu 0,05 per transaksi. Jadi usahakan transaksi ini 1-2 selesai, kemudian jangan langsung menambah terus menerus, karena ini adalah mempengaruhi nanti dengan ketahanan kita. Usahakan kalau 0,05 per transaksi, berarti maksimal di sana 0,05, bisa 5 kali transaksi. Dengan 0,01 5 kali transaksi boleh. Usahakan kalau yang kita hitung ini adalah maksimalnya. Kemudian keamanan biasa 1000 dibagi 10.000 0,1, risiko tinggi misalkan pakai 2000, berarti 2000 dibagi 1000 dibagi 2000 pakai 0,05. Ini sangat berisiko tinggi, dan itu perlu latihan panjang, perlu pengalaman panjang, dan perlu antisipasi backup dana. Tidak bisa serta-merta walaupun punya keahlian tinggi, namun demikian ketika kita tidak punya backup dana yang lebih, maka ini pun sangat berbahaya kalau dibiarkan terlalu liar. Ya, semuanya perlu penanganan yang serius. Ya. Semua penggunaan lot secara detail harus mempertimbangkan batas toleransi risiko. Nah, berapa batas toleransi risiko? Nah, untuk penerapan bisa konsultasikan nanti ke Wijaya, atau bisa bertanya-tanya langsung di chat maupun di WA. Nanti kita akan berikan bagaimana caranya, atau mungkin kalau ada waktu silakan datang ketemu langsung, kita bisa lebih enak, kita bisa lebih praktek ke market yang bergerak. Nah, itu kira-kira yang bisa kita sampaikan teman-teman. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung ke WA kami, ke official email kami, bisa juga datang ke tempat kami. Terima kasih atas waktunya teman-teman semuanya. Saya berharap semua teman-teman bisa bijak mengambil ilmu yang kita sampaikan, karena semuanya kembali ke masing-masing. Semua kita harus memahami peluang yang tinggi maka risikonya tinggi, peluang yang rendah maka risikonya juga rendah. Oke, sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf teman-teman. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain untuk bisa membangun dan mengembangkan channel kami. Terima kasih, selamat malam.